Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erinda Destina dan rekan saya Mega Putri. Kami berterima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan Allah kepada kami sehingga kami dapat menyampaikan hasil diskusi kami. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Eni dan teman-teman kami yang telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Dan di sini kami akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang akan saya sendiri menyampaikannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai pandangan hidup. Nilai luhur adalah suatu tolak ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal bersifat mendasar. Proses perumusan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa disebut ideologi. Nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, suatu pandangan hidup yang jelas. Bangsa Indonesia akan memiliki pandangan dan pedoman bagaimana mengenai dan memecahkan berbagai masalah seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lainnya. Dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat yang semakin maju, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya, karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Baik, yang materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya Mega Putri. Kepada rekan saya persilahkan. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan atas atau fondamen yang menjadi pijakan untuk memberikan kekuatan berdirinya sebuah negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan sumber nilai, norma, serta akidah, baik moral maupun hukum negara. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara RI, yakni termasuk seluruh unsur-unsurnya, pemerintah, wilayah, dan rakyat. Dalam pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini disesuaikan dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ketetapan MPR nomor 5 atau MPR atau 1973 dan ketetapan nomor 10 atau MPR atau 1978. Pancasila sebagai dasar negara. A. Substansi dasar negara. Terdapat bermacam-macam dasar negara seperti liberalisme, sosialisme, komunisme. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Di antara dasar-dasar negara itu ada persamaan dan ada perbedaannya. Fungsi-fungsi negara, yaitu 1. Dasar berdiri dan tegaknya negara, dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar pergaulan antar warga negara. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Erin. Baik, materi yang ketiga adalah Pancasila sebagai mempersatu bangsa. Dalam kehidupan yang beraneka ragam adat dan budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan kelima unsur Pancasila sehingga dapat dinyatakan berpancasila dan adat budaya. Di samping itu, di dalam kehidupan beraneka ragam pun telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama di Indonesia pada dasarnya mengajarkan berketuhanan, mengajarkan tentang kemanusiaan dan menumbuhkan rasa persatuan dan keadilan. Materi yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari kata idea atau gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, logos atau ilmu. Kata idea berasal dari kata bahasa Yunani eidos, bentuk idean. Melihat secara harfiah, ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ideologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintah negara. Jenis-jenis ideologi Pancasila, ciri-ciri
khas ideologi tertutup. Satu, ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Masyarakat isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional keras. Jadi ideologi tertutup bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan. Lalu dua, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi: satu, dimensi idealistis; dua, dimensi normatif; tiga, dimensi realistis. Oleh karena itu, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistis, artinya mampu dijabarkan dan di kehidupan nyata dalam berbagai bidang. Baik, itulah hasil diskusi kami, materi presentasi kami. Maaf apabila ada perkataan yang salah atau dalam penyampaian materi kami kurang pas di hati Ibu Eni dan teman-teman kami. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.